sebagai cawapres tahun 2024. Itu tanggapan masyarakat itu ada yang pro, ada yang kontra. Dalam menyikapi pandangan tersebut itu apa yang harus dilakukan oleh KPK? MK. MK. Dia Mahkamah Konstitusi. Apa yang harus dilakukan Mahkamah Konstitusi? Terima kasih bahwasannya kita bisa melaksanakan kuliah yaitu membahas tentang analisa kebijakan publik. Ini pasca UTS berarti kita sudah sampai pertemuan ke-9 ya. Seharusnya pada pagi hari ini kita akan bahas tentang tantangan global kebijakan publik. Jadi kalau kita membahas tentang kebijakan publik pasti dari tahun ke tahun pasti akan mengalami sebuah dinamika, dialektika baik politik maupun sosial maupun generasi ini terus berkembang. Nah, ini nanti apa saja yang kiranya menjadi persoalan kita ke depan. Mungkin adik-adik di masa kuliah masanya masih orde pasca reformasi katakanlah seperti itu. Tetapi ketika adik-adik lulus nanti bisa juga masanya udah berbeda. Ya, model kebijaksananya udah berbeda. Jadi teori yang kita pelajari bisa itu digabungkan. Ya. Jadi kayak sistem pemerintahan itu dulu ada parlementer, ada presidensial, ada kolaborasi, ada gabungan antara presidensial dan parlementer misalnya. Nah, bisa juga kebijakan seperti itu. Semisal di tahun sebelumnya atau orde baru atau kebijakan itu bisa dilaksanakan setelah 2 tahun kebijakan itu dilaksanakan atau diundangkan. Nah, tetapi hari ini kebijakan itu belum bisa dilaksanakan, itu sudah masyarakat sudah tahu. Jadi kebijakan itu bisa juga belum dikedok ada, masyarakat sudah ramai, apalagi ini dilaksanakan. Bahkan ketika kebijakan itu dilaksanakan pun terkadang nggak jadi dilaksanakan karena banyak penolakan atau banyak kontroversi yang terjadi di situ. Bisa juga itu terjadi. Nah, ini ke depan saja. Apalagi sekarang dia digital. Dulu mungkin kebijakan itu masih dalam proses, katakanlah proses perencanaan atau masih dalam bentuk rancangan. Itu mungkin masyarakat tidak tahu. Tetapi hari ini baru menjadi sebuah ide saja, itu sudah menjadi bahan kajian bagi masyarakat. Ya. Jadi kalau kita bicara kebijakan, bisa juga ini kan menjadi tantangan kita, tantangan khususnya masyarakat atau bisa juga pengambil kebijakan atau policy maker untuk membuat sebuah bagaimana kebijakan itu bisa efektif atau populis di masyarakat. Apalagi sekarang era keterbukaan, jadi siapapun bisa melihat atau mendengar atau bisa juga berkomentar terkait dengan kebijakan publik itu. Contoh yang terbaru hari ini katakanlah terkait dengan kebijakan KPU untuk pelaksanaan debat kandidat calon presiden dan wakil presiden. Mungkin kebijakan itu ada perubahan. Itu saja belum dilaksanakan, masyarakat sudah ramai. Ya. Jadi kebijakan itu belum ditetapkan, masih jadi rancangan aja sudah menjadi bahan diskusi bagi masyarakat. Kok malah gini katanya. Ya, jadi itu tantangan kita. Lah, jawaban atas tantangan itu
apa saja yang menjadi persoalan bagi tantangan bagi kebijakan itu. Yang pertama adalah bagaimana mewujudkan keseimbangan antara peranan pemerintah dan peran masyarakat. Jadi bagaimana apa yang diputuskan masyarakat, pemerintah, kemudian bisa diterima oleh masyarakat. Padahal hari ini di dalam struktur atau kelembagaan atau peran fungsi kelembagaan negara kita sudah ada pembagiannya. Ya, sistem kita sudah menggunakan trias politika, artinya ada yang mencanangkan, ada yang melaksanakan, ada yang mengawasi. Terkadang menjadi tumpang tindih antara peran dan fungsi itu. Belum lagi persoalan budaya kayak kemarin. Jadi ketika tugas ini dilaksanakan, tetapi masyarakat belum bisa menerima secara, apalagi orang-orang yang mungkin tahunya hanya sekedar tahu, katanya nggak kepo tapi kok cari info, katanya nggak mau tahu tetapi banyak share-sharean yang masuk di dalam otak kita melalui media, medsos dan sebagainya. Saya kira muncul semua. Ini zamannya sekarang seperti itu. Nah, ini persoalan pertama, bagaimana membangun keseimbangan ini. Ketika ini tidak baik, maka terjadi sebuah delegitimasi, Rek. Ketika masyarakat sudah nggak percaya lagi, wah ngomong tok itu, ya, buktinya mana? Tapi nek gak diomong no, ya jarene tertutup. Persoalan juga. Kemudian terkait dengan manajemen good governance, pelayanan, pemerintah yang baik itu harus seperti apa? Artinya, coba Anda kaji. Mungkin ini contoh yang terbaru ya terkait dengan pelaksanaan Pilpres. Menurut Anda, adanya debat publik, debat kandidat calon presiden, tolong diperhatikan ini. Tolong perhatikan ini. Sampeyan menyesal nek anu. Coba Anda perhatikan ketika adanya debat kandidat calon presiden. Menurut Anda penting nggak acara itu? Secara demokrasi, ya memang tahapan itu harus ada. Tetapi ngomong hari ini dengan perkembangan digital teknologi yang sangat pesat ini, dulu awalnya ketika masyarakat nggak tahu profil daripada kandidatnya, bisa juga itu sangat membantu. Sopo si Prabowo itu, sopo si Anies itu, siapa itu Ganjar itu, siapa Muhaimin, siapa Gibran itu, mungkin orang-orang nggak tahu. Tapi hari ini media sosial, Ganjar kemana saja tahu. Dia pakai program kebijakan apa yang rencana nanti dibuat, masyarakat tahu. Bahkan secepat kilat. Bayangkan, ketika contoh, mohon maaf, saya tidak menyebutkan salah satu kandidat. Ketika kunjungan Ganjar ke Papua, misalnya, dia menyampaikan bahwa rapot kinerja pemerintah, khususnya di bidang hukum itu merah. Katakanlah penegakan hukum itu jelek. Dengan ucapan itu, masyarakat Plososari Terem itu lho, masyarakat dusun lho seru. Bukan masyarakat terpelajar, bukan mereka-mereka yang elit partai atau apa, tetapi mereka udah tahu. Nah, dengan demikian mereka berpikir, loh, piye to Ganjar iki? Katanya penegakan hukum jelek. Kenapa orang yang bertanggung jawab di bidang penegakan hukum, persoalan hukum di negeri ini tidak tenang wakil? Ini piye? Coba. Loh, hal yang seperti ini terkait dengan profil program kerja dari pemerintah aja mereka sudah tahu. Belum lagi Anies misalnya dengan lihat jejak digital, saya kisah main lapo ketok Mas.
Misalnya pendukung yang awalnya mendukung Anies berpindah ke, bahkan kasus partai pendukung Anies kok gak bekerja sepul. Berarti ono partai yang, loh partai ini katanya pendukung Anies kok mendukung Prabowo. Nah itu aja bisa diketahui. Ada program nanti bagaimana program transportasi, mereka sudah berbicara kemana-mana dan masyarakat sudah tahu. Kok saya kalau kandidat mana debat kandidat kira-kira apa? Loh Pak, nek kan kegiatan itu kan anggaran untuk pemilu nggak ada, nggak bisa dikeluarkan. Ya ini terkait masih nggak kegiatan itu ya berapa miliar untuk acara itu. Ya, dengan perkembangan teknologi sekarang jejak digital saya kira untuk melihat profil seorang kinerja atau rekam jejak dari seorang calon kandidat saya kira nggak begitu sulit bagi masyarakat. Tetapi kegiatan itu tetap ada. Apalagi sekarang ada wacana terus nggak usah didampingi atau nggak usah debat kandidat wakil. Yang menjadi leader nanti adalah presidennya. Wakil itu hanya membantu presiden. Itu bahasa apa ya, strukturalnya, analisis strukturalnya. Tetapi nih ngomong politis, wakil itu ya pengaruh rek profilnya untuk mendulang suara atau mungkin bisa juga menjadi orang itu menjadi teman. Coba Anies itu gak tergantung wakilnya, wong Anies juga di partai, munggah liwat ndi wong. Kalau bukan wakilnya, coba Anies berdiri partai apa Anies? Didukung siapa? Wong dia bukan ketua partai. Kecuali kalau dia tukang ketua partai, Prabowo, Ganjar itu kan punya partai, orang-orang partai memang. Atau bisa dikatakan petugas partai. Lah kalau Anies masuk calon independen. Ini Anda harus melihat, awakmu sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan harus paham ini. Ya. Jadi efektivitas debat kandidat bagi calon pemilih itu, nah ini karena awakmu nggak jurnal misalnya. Efektivitas debat kandidat pengaruhnya terhadap calon pemilih efektif nggak? Nenek hanya sekedar untuk entertain, untuk pencitraan bahwa ini melakukan kinerja, ya monggo-monggo saja. Pemerintah hari ini kan juga dilematis kadang itu. Semua kegiatan kebijakan pemimpin harus diliput, harus diliput media, harus di media apapun harus ada. Di sisi lain itu pencitraan, di sisi lain itu sebagai laporan pertanggungjawaban pada masyarakat. Makanya fitnah dari pemerintahan itu meninggung. Awakmu nek terbuka untuk media dianggap pencitraan, nek gak terbuka dianggap otoriter. Nah ini pemerintahan Anda akan seperti lah. Anda harus bisa menganalisis itu. Jadi misalnya besok ketika sampai diskusi di rumah atau ketemu aktivis yang lain, kira-kira debat kandidat itu efektif enggak? Durung mana itu pengaruh enggak bagi masyarakat terhadap yo nek ngomong tipis-tipis ngomong yo pengaruh rek. Buktinya ada tayangan, ada proses, ada sebuah ungkapan yang secara resmi disampaikan. Tetapi para kandidat pun di jalanan, di dunia maya kita sudah berdebat semua itu. Mungkin wakil presiden itu nggak sepakat dengan programnya, atau bisa juga programnya itu saling adu ide yang adu gagasan terhadap negeri ini. Atau mungkin ketika Anda ditanya tentang calon presiden itu, menurut Anda misalnya presiden yang tepat itu siapa? Atau mungkin ketika sampai ditanya teman Anda atau di kampung, iki milih dia nae. Nek wong embongan yo ndi sing nyangoni kan lho. Tapi mosok yo sampean ditakoni yo ndi sing nyangoni, mosok ngono. Ya jangan lah Nek. Anda mahasiswa, Anda mahasiswa sosial dan politik, mestinya Anda punya daya analisis.
Ya, artinya Anda bisa mendeskripsikan, bisa menarasikan beberapa kandidat itu. Oh, calon nomor 1 itu seperti ini loh, profilnya seperti ini, itu jelas. Nomor 2 seperti ini. Harus tahu. Lah mosok kon ya meneh apa cari sing nyangoni ya. Iku baru proses rekrutmen kepemimpinan, pergantian pemimpin. Belum lagi nanti kebijakan pemerintah yang terkait dengan kebutuhan masyarakat tentang pelayanan publik dan sebagainya. Atau bisa juga terkait dengan calon pemilih. Data menunjukkan bahwa pemilih-pemilu ke depan ini hampir 50% adalah kaula muda. Terus bagaimana peluang dan tantangan bagi cara calon kandidat? Mosok Anies dikonjoget-joget, ya. Pentingkah hari ini ngomong ide atau gagasan, atau hanya sekedar bahasa apa istilahnya? Ya. Sing liyane ngomong ide-ide, sing liyane sing Prabowo gak joget tok. Hari ini ngomong orang masyarakat itu psikologinya masyarakat seperti apa? Apa diomongi tok, apa buktine, apa apa sih yang dibutuhkan masyarakat hari ini apa? Adik-adik harus tahu itu. Sampai masa pemerintahan harus bisa menganalisis itu. Katakanlah untuk calon yang lainnya, oke lah Pak Mohamed Iskandar itu orangnya pintar dan sebagainya, tapi pernah nggak dia menjadi seorang pemerintahan? Oh pernah Pak jadi menteri, pernah nggak menjadi kepala daerah? Nek kepala dinas Pak menteri mungkin bisa juga urusannya yang ikut dok. Nek misalnya tadi bupati, tadi gubernur, tadi presiden, urusannya gak ikut dok. Jadi takoi kan loh. Pak Mahfud mungkin juga pengalaman di pemerintah juga. Nah, itu Anda harus bisa memberikan analogi, memberikan narasi bagi pendidikan di masyarakat. Anda mahasiswa harus punya naluri agent of change, agent of controlnya seperti apa. Anda punya beban tugas Anda adalah sebagai di situ. Jadi kalau Anda dikatakan terpelajar, terdidik, Anda harus memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Caranya apa? Ya Anda bisa menggunakan daya analisis Anda. Anda melihat sebuah konteks persoalan di masyarakat hari ini seperti apa, Anda harus bisa memberikan pencerahan bagi mereka. Jadi masyarakat tambah pintar, tambah dewasa di dalam hal politik. Jadi nek biyen niku politik dugruduk ya, purtawuh, ya, duwe, pi ngopi ya, itu ndak lagi. Jadi pemilih yang cerdas. Di antara wong iki ngomong tok ambek gak ngomong tok ya itu. Nah ini harus, apalagi pemberitaan sekarang sangat mudah diotak-atik. Misalnya kasusnya Gibran atau Kaisang yang minta salaman ke ketua PDI, itu aja di dunia maya sudah menjadi fitnah dan menjadi apa ya, bulian, menjadi gimmick di media sosial. Dan hari ini apalagi anak muda, komunikasi dengan masyarakat, dengan komunikasi dengan handphone, dengan media sosial, saya kira lebih banyak komunikasi media. Sampai ketemu masyarakat wis lepaskan HP, wis mas-mas dia cangkruan ngopi dok, saya kira enggak. Lebih banyak mengupdate informasi mungkin dari lebih banyak melihat media daripada komunikasi dengan masyarakatnya. Ini persoalan kita hari ini, apalagi anak muda. Nah, wong tua mungkin lah, ya, jarang buka WA, jarang buka Facebook, buka TikTok, buka Oppo. Tapi bagi kaula muda, saya kira sedetik saja, semenit saja gak buka TikTok, wis gerisin tangannya ambek. Saya coba hari ini, atau mungkin paketan Anda habis,
dalam jangka waktu 1 jam ngono wis piye rek udah kalau kita ndelok wifi wisan ya. Jadi itu. Jadi kalau kita bicara tentang dunia kebijakan hari ini banyak sekali. Lah, nek disampaikan di paparan kita ya terkait dengan manajemen pelayanan. Wis ngomong pelayanan ya wis muni ke pemerintahan. Tadi saya diskusi tentang data aja sinkronis mana saiki sing negara Indonesia katakanlah bangsa kita kalau Anda sebagai seorang mahasiswa di pemerintahan terkait dengan data. Pusat data di Indonesia ada nggak? Oh saiki datane Dukcapil ambek datane DPT ne KPU kadang gak cocok. Makanya kan otak di situ. Setiap kementerian punya pusat data. Padahal pemerintah kita berharap bahwa pusat data itu satu. Jadi kayak BPS itu sumber data kebijakan. Jadi yang menjadi pertimbangan pemerintah terkait dengan kebijakan kalau ngomong data, dia mengaksesnya ada BPS, Badan Statistik. Artinya harus rujukan dari data itu. Jadi misalnya kebutuhan ini, persoalan ini, tingkat ekonomi seperti ini kan semua sudah direkam sama BPS. Sehingga ini menjadi pusat atau sebagai dasar pertimbangan pemerintah untuk memutuskan segala programnya. Persoalan nanti pertimbangan masyarakat dengan itu urusan politik. Tapi data valid harus ada. Argumentasi ketika ditanya kebutuhan kenapa program ini bisa muncul, misalnya terkait dengan stunting misalnya. Ngomong stunting kan posisi stunting itu. Terus kok pemerintah nggak program stunting memangnya akeh. Kira-kira nek ngomong stunting di Indonesia berapa persen sih yang terkena stunting? Berarti kan dia punya data, Mas. Pemerintah punya data terkait dengan itu. Bayangkan kalau sekarang misalnya dunia digital, data menunjukkan data aktif jadi ini ya, data aktif di media, medsos atau media penduduk Indonesia 200 juta, yang aktif data seluler aktif itu hampir 300 juta. Berarti 2 kali lipat penduduk Indonesia semua punya akun ganda. Jujur kok sampean ini, Anda punya akun berapa? Loh, Yuleta padahal. Dua. Iki padahal mungkin, berarti penduduk Indonesia katalah yang ngerti 200 juta rek. Nek wong elek-elek ngene duwe 5. Dan nek wong sing kelas sing ngono iso duwe 11 10 ya. Makanya data aktif medsos itu hampir 300 juta. Makanya India ketika tawuran di Indonesia wis katik gelut-gelut ngono. Gelut jempol ngene mati dhewe. Makanya misalnya kemarin mungkin saya pernah bercerita nek perang musuh Singapura ya. Teknologi mungkin Singapura menang, tapi kalau teknologi dikuatkan wis pisono sak Indonesia misi Singapura. Ngomong komentar video sombong warang kalir tentang Singapura. Geblak wis. Geblaknya gak perkara geblak ini gak. Kepercayaan publik, pelaku bisnis semaput ya. Coba Unim misalnya diberitakan sing videomu ngene, sing ngene, kon mulet ngene, kok kelas ngene, sabarno. Tiba kampus Unim ngono gitu ya. Ya gak ono sing kuliah rene kabeh akhire ya. Ini salah satu. Kemudian berbicara yang lain. Tantangannya dalam menyiapkan unsur organisasi mendukung terwujudnya manajemen publik. Kalau ngomong birokrasi, ngomong organisasi pemerintah, cenderung mengembangkan meja.
cenderung mengembangkan sebuah struktur organisasi. Yo entah itu semakin spesifik atau semakin apa ya, banyak organisasi-organisasi yang semakin semakin khusus. Misalnya kayak contoh adanya penegakan hukum sampai ono nangani urusan korupsi saja nek iku misalnya ono KPK ya wis urusan korupsi urusane KPK. Rek nangani wong sak Indonesia ya korupsi, nek korupsi 100.000, korupsi 200.000, 1 juta urusane KPK. Losor KPK itu kasus sitok gak mari setahun deh. Dan ono laporane wong sak Indonesia. Iya nek koyo ditilang ngono ya. Oh kon korupsi ngene wis kok tak denda sakmene kasus beres ngono. Nah, malah saiki penegak hukum ditegak. Lah, untuk mewujudkan manajemen pemerintahan atau manajemen publik yang baik, mungkin bisa juga dibantu dengan digitalisasi. Nek uteke menungso kepingin gawe organisasi maneh, tapi nek digital kan simpel, mengurangi malah. Nah ini bertolak belakang antara dunia manual dan digital. Surat biyen niku kudu ono stempel ono, saiki gak scan set terus gak foto kertas maneh. Media televisi sekarang wis nggae AI ya. Wis gak atik gawe pembawa acara, pembaca berita. Robotnya wis iso ngomong ya. Perusahaan-perusahaan yang padat karya dialihkan nang digital. Glenting rokok iku nek diglenting masyarakat mungkin dapat 10.000 linting, tapi nek dikerjakan robot sehari bisa 100.000 linting. Kira-kira keuntungannya piro? Nek ngomong perusahaan antara ini manual mega, lo yo akaruan digital mesin ya. Iku nek glenting rokok, wis saiki ganti pabrik pentol nek. Ya pentol itu nek disendoki ngene paling kekuatannya wong dalam 1 menit berapa, tapi mesin dalam 1 menit grotok langsung 100 ya. Ini manajemen publik seperti apa? Nah, makanya pemerintah juga nanti akan tersedianya e-government, electronic government atau e-gov yang sekarang lagi tren. Tantangan menggunakan e-government juga harus didukung beberapa hal. Jaringan internetnya seperti apa, sarananya seperti apa, itu kan juga harus. Misalnya kuliahnya ini jari hybrid, kudu dilekam ngono. Dan nek sinyalin duduk wifi itu lah. Nah, pemerintah negara kita juga seperti itu. Jadi ini pokoknya nanti data itu kalau nggak dikirim nggak valid, nggak centang. Lah ya akhirnya nggak centang-centang. Wong buktine ngene arek-arek dikon SIMAS siakat jenenge KRS-an ujiannya ini duit-duitnya tanggal sekian nek jam sekian. Delereng ya ono sing telat. Pripun Pak niki kula wau telat wis ketutup wis gak lulus nangis kowe. Ayo temenan. Kemudian juga pengembangan tentang paradigma ilmu manajemen publik ini juga menjadi sebuah tantangan juga. Nah, pengembangan itu terkait dengan SDM, bagaimana sumber daya manusianya. Nah, nek saiki misalnya dituntut kabeh digital, apakah semua juga siap dengan itu? Siap Pak, kena dipelajari ilmu katon. Iya, tapi nek telat titik nek siapa? Makanya saya tanya tadi, misalnya Pak, servernya Telkomsel kira-kira percakapan yang rusak dunia sing duwe nomor Telkomsel kira-kira ada nggak? Oh ada Pak. Pokoknya sebelum 5 tahun tidak dihapus. Jadi sama nek duwe nomor telepon Telkomsel pernah menghubungi siapa, rekamannya udah ada semua. Nek wis koyo ngono rek. Intelijen nek duwe ngono, wah, menangan ya. Bahkan hari ini saya kira sudah punya semua.
Makanya KPK kok iso kok roh hal ngono ya, karena dia pegang itu. Misalnya kayak Firly ngono, bukaan nomor telepon iki buka-bukaan blak-blakan yang persidangan gak sidang tertutup. Karena kan di sidang itu diperdengarkan suara rekaman telepon itu. Nah, begitu juga kita. Yo kabeh ya niru Gusti Allah, Rokib Atib itu ya. Cuma saya ini kan Rokib Atib itu gale Android. Nek wong menungso ya. Tapi mungkin kapasitasnya beda dengan Tuhan. Rokib Atib itu kira-kira memori ini pirang giga, pirang tera rek. Sampeyan saiki umur 20 tahun. Berarti nek 20 tahun kegiatan sampeyan ket mulai lahir krocot sampai saiki cara diputar maneh itu pirang giga. Nek sampeyan gak percaya lho monggo. Nah, kalau Muslim kan diceritakan itu bahwa nanti kita akan diputarkan video kehidupan kita. Berarti sampeyan nglakoni elek apik wis konangan kabeh. Nah, hari ini KPK penegak hukum mereka sudah tahu. Makanya Anda punya akun, punya handphone itu yo di darani aman yo aman, gak aman yo gak aman rek. Nah, coba hari ini misalnya saya kontak di intelijen, coba carikan namanya Hisamuddin, posisinya sekarang di mana? Dilacak dengan HP tahu sekarang. Oh sekarang posisinya di ini Pak, radius ini. Oh posisinya di kampus. Google Map cek, foto ini cek gitu. Intelijen harus ngenteni masjid kono ning kono. Cara Satreskrim harus ngenteni kono. Kok nek kon menolak langsung ditutup. Ini apa? Saya bisa bicara seperti ini, saya pernah masalah ya. Ya Allah, aku berangkat dari rumah ke terminal sampai toko Pasuruan itu semua ada rekamannya. Tadi aku lupa bis sopo, nomor serine piro, aku duduk sama siapa. Lalu sambil nonton tekan di, mau aku sampai curiga koncoku gak kona sih. Makanya kalau melihat kasus di pemerintah pusat saja nih, kemana sama-sama penegak hukum, asli ini tahu sama tahu sih. Ya. Nah, manajemen, apalagi sekarang era keterbukaan. Jadi jejak digital Anda rekam itu, makanya pemerintah ketika membuat program itu punya data itu, data, metadata ya. Ini ngomong tantangan ke depan, masyarakat tahu. Makanya saiki ketika pemerintah kebijakan ini benar kan ini masyarakat bisa ngaku dewe. Iya Pak, ini orang ini kilo, ini jadian ini. Ya, mungkin ada hal-hal yang sebenarnya sudah ada sejak lama dan kita sudah tahu, cuma mungkin belum waktunya atau belum viral, sehingga itu tidak masuk dalam pembahasan diskusi publik atau tidak masuk dalam kebijakan publik, sehingga itu tidak diviralkan bagi masyarakat. Nah itu, ya. Itu mungkin tantangan. Sebagai cawapres tahun 2024 itu tanggapan masyarakat itu ada yang pro, ada yang kontra. Dalam menyikapi pandangan tersebut itu apa yang harus dilakukan oleh KPK? Oh KPK, oh MK. MK MK dia Mahkamah Konstitusi.